aku Siti Nur Aini dengan nomor NPM 2020220057. Di sini saya akan melaksanakan simulasi praktek konseling bersama teman saya. Saya juga di sini sebagai konselor. Praktek ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek konseling jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Anggraini dengan NPM 2020620062. Di sini saya akan melaksanakan simulasi praktik konseling dengan teman saya. Di sini juga saya sebagai klien. Praktik ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik konseling Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Windy, sesuai dengan janji kemarin ya, hari ini kita akan melaksanakan konseling online bersama saya. Ya Bu, benar. Sebelumnya, bagaimana kabar Windy? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau boleh tahu, Windy menghubungi saya, ada yang bisa saya bantu? Kelihatannya juga wajah Windy sangat murung. Rupanya ada perasaan yang mengganggu perasaan Windy. Ya Bu, saya ingin berkonsultasi online dengan Ibu. Oh iya, silahkan. Kita bicarakan bersama ya, supaya dapat solusinya. Ya Bu, tapi saya takut jika saya bercerita, masalah saya akan diketahui oleh banyak orang. Kamu tidak perlu khawatir, di sini Ibu akan menjaga rahasia kamu. Sebab dalam proses konseling ini ada kode etik dan asas yang perlu dikuasai dan diketahui oleh konselor. Salah satunya ada asas kerahasiaan. Jadi, masalah ini tidak usah takut terbongkar. Selanjutnya ada asas kenormatifan, di mana proses konseling ini dilakukan secara ilegal tanpa memandang norma agama, norma sosial, norma hukum, dan norma lainnya. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Di sini Windy bisa bercerita kesukarelaan Windy tanpa ada paksaan dari siapapun. Baiklah Bu, kalau begitu saya berharap masalah yang saya alami dapat teratasi dan menemukan jalan yang terbaik. Ya, mudah-mudahan bisa cepat teratasi. Kalau begitu, dapatkah kamu menceritakan kepada Ibu? Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan yang tidak enak sehingga Windy merasa terganggu. Ini Bu, saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan. Mengapa bisa begitu, Windy? Bagaimana ya Bu? Bisakah kamu menceritakan lebih jelasnya lagi? Ya Bu, jadi begini, saya lulus masuk jurusan kesejahteraan sosial Bu, tapi Oh, begitu, Windy. Bisakah Windy menceritakan lebih jelas lagi? Tidak apa-apa, Windy. Ceritakan secara pelan-pelan saja. jadi gini Bu, orang tua saya menyuruh saya untuk mengambil jurusan kesejahteraan sosial, sedangkan saya inginnya masuk jurusan manajemen. Sebenarnya saya sudah bilang sama orang tua saya tidak ingin masuk jurusan kesejahteraan sosial, tapi orang tua saya tetap memaksa saya, sehingga saya pun menuruti keinginan orang tua saya. Karena saya tidak mau mengecewakan kedua orang tua saya, dan takutnya nanti jika saya masuk jurusan kesejahteraan sosial, saya tidak mampu dalam proses perkuliahan, Bu. Saya bingung, Bu. Berada di posisi kamu saat ini pasti cukup sulit. Ibu dapat memahami apa yang Windy rasakan saat ini. Bisakah Windy menjelaskan kenapa Windy berpikiran bahwa tidak mampu dalam proses perkuliahan tersebut?
Iya Bu, jadi karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai dengan keinginan saya takut saya tidak akan serius dalam belajar di kelas, serta tidak akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh dosen nantinya. Saya juga jadi kurang pede ketika harus berbicara di depan kelas. Bisakah Windy juga menceritakan kenapa Windy jadi kurang pede di kelas? Sebenarnya saya takut karena mungkin di satu sisi kurangnya pengetahuan saya tentang ilmu kesejahteraan sosial, dan di sisi lain perasaan saya tertekan karena harus masuk jurusan ini, Bu. Sepertinya Windy bisa saja sangat menyukai jurusan kesejahteraan sosial ini. Jika Windy benar-benar menekuninya, tetapi di sisi lain, Windy juga pasti merasa kecewa kan? Iya, Bu, benar. Sebenarnya saya bersikap seolah-olah saya tidak serius dalam belajar, supaya kedua orang tua saya dapat mengubah keinginannya dan menyuruh saya untuk pindah ke jurusan yang saya inginkan. Tapi saya juga takut orang tua saya kecewa dengan saya, Bu. Oh iya, di sini Ibu paham. Berarti kamu kesulitan dalam memilih jurusan yang kamu inginkan dengan jurusan pilihan orang tua Windy kan? Iya, Bu, betul. Ya, bagus. Berarti Windy bisa memahami masalah yang sedang dialami Windy sekarang. Mungkin situasi ini dapat saya ubah, Bu, dan saya juga tidak mungkin menentang orang tua saya karena beliaulah yang sudah merawat saya dari kecil sampai sekarang. Saya juga tidak bisa terus-terusan tidak serius dalam belajar. Saya harus bisa menentukan pilihan saya karena saya sudah dewasa. Bagus, saya yakin sekali Windy bisa menentukan pilihan Windy. Ya, Bu, saya paham. Baik, Windy, kita sudah berbicara banyak sekali. Nah, lalu apa yang bisa Windy simpulkan dalam pertemuan konseling bersama saya kali ini? Dapat saya simpulkan, jadi saya harus menentukan pilihan saya, Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena ini untuk masa depan saya. Untuk itu, saya lebih memilih kedua orang tua saya karena saya harus berbakti kepada kedua orang tua saya meski saya harus kecewa, Bu. Rupanya Windy sudah paham dengan apa yang akan kamu lakukan. Nah, sekarang pasti Windy bisa. Itu pilihan yang bagus sekali. Dan Windy juga bisa melakukannya. Alhamdulillah, setelah saya bercerita kepada Ibu, saya merasa lega, Bu, dan kebingungan saya mulai berkurang. Oke, baiklah Windy. Jadi Windy jangan sungkan. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, jangan lupa juga Windy temui Ibu lagi. Baiklah, Bu, kalau begitu saya pamit. Terima kasih banyak ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Windy.